Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya Ahmad Alif Wibisono dengan NIM 670420471 ingin membahas masalah tentang di mana kasus SDM pada Persis Solo. Lanjut pada permasalahannya adalah di mana Persis Solo menunggak gaji pemain sebesar 2,3 miliar. Yang dimana sebanyak 7 klub Indonesia, termasuk Persis Solo, masih menunggak gaji pemain menjelang bagurnya kompetisi. API atau yang disebut juga Asosiasi Pemain Profesional Indonesia membeberkan bahwa Persis Solo masih menunggak gaji pemainnya pada musim 2020 yang mencapai 2.332.900.000 rupiah. Persis Solo menunggak gaji 18 pemainnya, namun hanya 7 pemain yang bisa menggugat kepada NDRC yang disebut juga National Dispute Resolution Chamber Indonesia. Dan 11 lainnya tak bisa menggugat dikarenakan tidak memiliki salinan kontrak. Saat ini kasusnya masih dibahas di NDRC dan belum diputuskan. Yang dimana berdasarkan data NDRC yang dimiliki dan dipublikasikan di API di laman resminya pada 22 Juli pada tahun 2020, PSM Makassar tercatat masih menunggak gajinya 17 pemainnya pada musim 2020. Dari 17 itu, 7 diantaranya baru dibayar sebagian, sisanya belum. Mengingat Liga 1 musim 2021-2022 akan dimulai pada 27 Agustus, API mendesak PSSI dan PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi untuk menekankan PSM agar melunasi kewajibannya. Jika tidak, PSM harus dilarang tampil di kompetisi. Upaya ini tidak mudah karena kita sudah tidak ada Badan Olahraga Profesional Indonesia atau yang disebut juga BOPI, dan di mana itu lembaga yang menjadi gatekeeper tunggakan gaji sebelum kompetisi. Karena BOPI sudah dihapus oleh pemerintah, API harus lebih bekerja keras. Dan sebagai contohnya beberapa klub Liga 2 masih menunggak gaji pemain pada musim 2020. Meski belum melunasi hak-haknya, PSSI dan LIB membiarkan klub bermasalah tersebut tampil dalam kompetisi sebelum akhirnya diberhentikan karena pandemi COVID-19. Dan Wakil Presiden API, yaitu salah satu pemain Persija, yaitu Andri Tani Ardiansyah, mengatakan pihaknya akan berjuang menyelesaikan hal ini meski sudah tidak ada BOPI. API berjanji akan mendesak PSSI dan PT LIB untuk menyelesaikan tunggakan sebelum kick off-nya kompetisi. Dan langsung saja kepada pihak yang terlibat, yang di mana isu Persis Solo menunggak gaji ini, eee, yang terlibat adalah selaku bos pemilik manajemen Persis Solo, yaitu Wijaya Fitriasi, dan API yang sebut tadi Association Sepak Bola yang menjadi penengah masalahnya klub dengan pemain, dan PT LIB dan PSSI yang bisa saja mengenakan sanksi kepada pemain ataupun klub yang melanggar aturan dari operator jalannya kompetisi Liga 1 atau Liga 2 dan liga di Indonesia. Lalu kita masuk ke isu permasalahannya, sengketa pemain dengan Persis ini terjadi pada musim 2020, di mana yang jadi masalah 11 pemain tidak punya salinan kontrak dan manajemen lama atau Persis telah diakuisisi. Nah, untuk itu dibutuhkanlah solusi. Solusi yaitu yang pertama menurut saya adalah melakukan pergantian manajemen internal di dalam klub sepak bola tersebut. Ya, sama sepertinya kayak Barcelona. Mungkin Barcelona itu, juga kemarin sempat berganti manajemen, dan yang kedua, melakukan penjualan saham klub. Ya, mungkin sama hal seperti Barcelona, seperti menjual, nama stadion sepak bolanya yang tadinya Camp Nou sekarang menjadi Sportify Camp Nou. Lalu bisa yang ketiga menjatuhkan sanksi, di mana ini sempat, seperti di klub Italia ataupun klub
Egy dan Witan di Liga Slovakia, yaitu FK Senica, yang di mana dia, memiliki utang-utang ya kepada pemain dan tidak bisa dibayar dan akhirnya dia dijatuhkan sanksi untuk turun ke Liga 2 ataupun tidak bisa bermain di liga tersebut. Nah, jadi solusi yang mungkin terbaik yang akan diambil menurut saya adalah penjualan saham klub, yang di mana sekarang Persis Solo itu dibeli oleh anak presiden sekarang Indonesia, yaitu Kaisang dan Menteri BUM Menteri BUMN sekarang itu Erick Thohir dan kawan-kawannya. Yang di mana ini sangat baik ya untuk klub, tapi juga ini jikalau memang, tanggung jawab, penunggakan gaji pemain ini bukan untuk manajemen baru, ini harus dibuktikan dengan, bukti-bukti manajemen baru bahwa di mana manajemen lama yang harus bertanggung jawab dengan tunggakan gaji pemain. Ini harus dilakukan komunikasi antara manajemen baru dengan manajemen lama. Dan jikalau memang terbukti di mana manajemen lama yang harus bertanggung jawab, yaitu selaku, bos yaitu Fitra Jaya itu, dia harus berkomunikasi dengan pemain-pemain yang ditunggakan gajinya dan harus dibayar, eee, bahwa tanggung jawab itu harus dibayarkan. Karena memang, sudah dijual sahamnya, sekarang 70% kepada Kaisang, Erick Thohir dan kawan-kawannya. Jadi uang hasil jual saham klub itu bisa digunakan untuk membayar tunggakan gaji-gaji pemain yang belum terbayarkan. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.